Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Baik Nanda, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA yang dimana hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kedua, siswa dapat membedakan antara ciri-ciri tumbuhan dan hewan. Kemudian Nanda, untuk lebih memahami apa itu ciri-ciri makhluk hidup, marilah kita lihat gambar berikut. Di sini ada gambar manusia dan gambar robot. Persamaannya adalah robot dan manusia Ananda dapat bergerak secara bersama-samaan. Kemudian Nanda, untuk perbedaannya, manusia dapat bergerak dan bernafas, dan sedangkan robot hanya bisa bergerak ketika ada energi yang masuk dalam robot tersebut. Jadi Nanda, untuk lebih memahami apa itu makhluk hidup Nanda, marilah kita membahas satu persatu tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain, pertama, bernapas. Bernapas adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida melalui alat pernapasan. Alat pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Yang pertama misalnya manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru, kemudian ikan bernapas dengan insang, katak bernapas dengan kulitnya dan paru-paru. Yang kedua, makan dan minum. Makanan dan minuman dibutuhkan sebagai sumber energi dan sebagai pengganti dari sel-sel yang rusak. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak dapat beraktivitas dengan baik. Yang ketiga, bergerak. Bergerak adalah perpindahan bagian atau seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda dalam bergerak. Misalnya, manusia bergerak dengan kaki, kuda bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, kemudian tumbuhan juga bergerak dengan pertumbuhannya menuju ke matahari dan mencari air. Yang keempat, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Seperti kita lihat pada gambar, ada gambar seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambahnya ukuran yang bersifat tidak dapat balik. Artinya, berkembang adalah proses perubahan menuju tingkat pematangan kedewasaan makhluk hidup. Selanjutnya, yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup menanggapi rangsang untuk dapat bertahan hidup dengan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti kita lihat pada gambar, yaitu tumbuhan putri malu. Yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Terlihat ada gambar dua. Yang pertama ada gambar di musim kemarau dan musim penghijauan. Ciri yang kedelapan, mengeluarkan sisa atau ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sampah hasil metabolisme dan substansi lain yang digunakan oleh tubuh. Misalnya pada saat Ananda setelah berolahraga mengeluarkan keringat, atau pada saat musim dingin Ananda selalu ingin buang air kecil. Nah, itu adalah merupakan proses ekskresi atau pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan dalam tubuh. Nah, dari penjelasan tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita dapat menemukan perbedaan ciri-ciri tumbuhan dan hewan.
Yang pertama, cara pergerakannya. Yang kedua, cara mendapatkan makanan. Yang ketiga, iritabilitas. Kemudian yang keempat, pertumbuhan. Nah, kesimpulan kita pada hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, bernapas. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Kelima, tumbuh dan berkembang. Keenam, peka terhadap rangsangan. Kemudian, yang ketujuh, adaptasi atau penyesuaian diri. Yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.